Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah segmen komentar nakama. Pada video ini Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian yang udah masuk pada video-video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1029. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke komentar yang pertama. Ini dari Dudi Teh. Kalau menurut asumsi aneh ya, Queen itu waktu itu masih mengonsep sama Jade ayahnya Sanji. Tapi karena Queen berkhianat, jadi dia diusir dari sana. Nah, dari situlah Queen benar-benar penasaran apa teknologi Jerma yang dia konsep sama Jade itu udah benar-benar terwujud. Saking penasarannya dia minta terus-terusan sama Sanji. Ya, masuk akal sih bang. Mimin juga menduga jika Queen ini punya peran pada teknologi Jerma yang digunakan Jade saat ini. Makanya dia pengen banget lihat Sanji gunakan Red Suit-nya. Lanjut dari Evans Aurel. Sanji sekarang gak terkalahkan, anti senjata tajam dan juga kebal peluru, tapi masih belum bisa menahan pukulannya Nami. Ya, kalau itu sih tetap gak bisa ya bang, karena pukulan Nami adalah pukulan cinta. Haha. Lanjut dari Kulit Manggis. Wah, kalau begini bisa jadi kayak yang gua pernah komen di video reviewnya Mimin Aha pas chapter 1027 nih, mengenai Sanji yang awalnya dianggap produk gagal Jade, tapi ternyata sebaliknya. Ya, bisa jadi sih. Besar kemungkinan Sanji ini memang adalah produk terbaik yang lebih kuat dari saudara-saudaranya yang lain. Lanjut dari Hagi Aprianto. Kid hampir sama kuat dengan Luffy. Ya, sosok Kid ini memang seperti mau dibuat sebagai rivalnya Luffy ya, dalam satu generasi yang sama. Mulai dari Kepulauan Sabodi, kerivalan mereka udah terasa. Lalu di sini Kid juga kan punya Housoku Haki. Penasaran juga sih lihat kekuatan penuhnya Kid saat lawan Big Mom nantinya. Lanjut dari Ruby Cahyono. Fans One Piece menebak Wano akan jadi cerita Zoro karena Whole Cake cerita punya Sanji. Ternyata Sanji nih bos, senggol dong. Mantap, Bang Ruby ini kayaknya fans Sanji garis keras ya. Lanjut dari Crypto Newbies. Sudah pasti sih gas beracun akan digunakan dalam peperangan ini ketika pihak musuh terdesak. Apakah pemakan buah gas-gas akan datang? Nah, mungkin aja sih nanti akan digunakan gas beracun. Dan yang paling mungkin untuk menggunakannya adalah Queen, karena saat ini kan Jack udah tumbang. Mungkin juga Queen masih punya senjata rahasia beracun yang lain yang bisa menjadi wabah. Lalu kalau masalah Caesar belum ada tanda-tanda sih dia mau datang. Lanjut dari Hatma Prihandoko. Mengingat flashback di Whole Cake, ayah Sanji mencoba menyiapkan anak-anaknya untuk bisa lahir dengan kemampuan yang luar biasa dan berbagai peningkatan lainnya. Jade juga mempersiapkan anaknya agar mereka tidak memiliki kelemahan seperti berempati dan bersimpati. Nah, berkat pengorbanan sang ibu, Sanji kemudian mendapatkan nasib yang berbeda dari saudara-saudaranya. Sora melakukan hal yang tidak diduga sebelumnya. Sora meminum obat untuk mencegah eksperimen Jade. Ibu Sanji berharap bahwa upayanya tersebut akan menyelamatkan anaknya dari harapan sang ayah, yaitu tumbuh menjadi monster mengerikan. Yang disayangkan dari hal tersebut adalah hanya Sanji yang berhasil. Ya, masuk akal banget sih, dan mungkin hal itulah yang membuat Sora jadi sakit dan akhirnya mati. Ayah Sanji pun sepertinya tak begitu suka dengan Sora. Ya, karena mungkin Sora telah menghalangi penelitiannya dengan cara seperti yang dijelaskan oleh Bang Hatma ini. Jos lah. Lanjut lagi dari Gumelar Wijaya TV. Bagaimana jika Sanji kehilangan perasaannya dan tak ragu untuk menyerang wanita? Nah, kayaknya ini nih hal yang paling ditakutkan oleh Sanji, karena dia kan pecinta wanita. Lanjut dari Anak Rantau. Kalau menurut pribadiku Queen ingin melihat semua teknologi Jerma Double Six, karena Queen ingin membandingkannya lebih canggih mana teknologi yang dia buat. Karena Queen tidak terima kalau teknologinya masih kalah dengan teknologi yang dibuat oleh ayahnya Sanji. Itu menurut pribadiku Salam dari Lamongan Jawa Timur. Ya, salam balik Bang Anak Rantau. Bisalah jadi pendapat yang masuk akal. Mengapa Queen sangat penasaran dengan Red Suit?
karena ingin membandingkan teknologi mana yang lebih kuat antara teknologi dirinya dengan teknologi rekannya di masa lalu, yaitu Bismuth Gauge. Lanjut dari Joe, gimana kabar anak buah Big Mamin? Ya mungkin mereka lagi kemah di bawah air terjun bang. Lama banget sih mereka gak muncul-muncul ya. Atau mungkin ada skenario yang disiapkan oleh Bang Oda. Dan mungkin memang benar jika anak-anak Big Mom ini akan menghalangi kapal marin yang akan masuk ke Wano. Lanjut lagi dari Rizky Aris Munandar. Kalau dia ingin mencuri teknologi Red Suite, gua lagi bayangin Queen kalau pakai Red Suite, ketat anjir. Ya lebih baik jangan dibayangin lah bang. Lalu mungkin bukan Red Suite-nya juga bang yang mau dicuri, tapi teknologi rekayasa genetikanya yang bisa membuat manusia super. Oke, lanjut dari Malik Abdurrahman. Sepertinya Kid akan membangkitkan Advent Haki Raja atau Ryo Yamin karena dia sudah pernah hampir mati pas disantet sama Hawkin. Tapi sekarang sudah sekitar 90% lagi karena sudah bebas dari Hawkin. Justru karena disantet Hawkin, kemampuan Kid bisa lebih cepat berkembang karena auto sembuh dari kematian. Secara tak langsung tubuhnya pernah merasakan kritis atau hampir mati. Ya, setuju sih bang. Mimin juga menduga Kid akan membangkitkan Advent Hausoku Hakinya biar ada imbang lah ketika dia lawan Big Mom. Tapi entah sih Kid ini bisa menumbangkan Big Mom atau enggak. Mimin belum berani berpendapat tentang hal itu. Lanjut dari I'm Zack. Terjawab juga kenapa waktu itu Lau bisa mengalahkan Hawkin. Dia kan bisa memotong-motong dan memindahkan apapun semaunya asalkan masih dalam roomnya. Ya bener sih, Rom Lau itu secara teori bisa menangkal kemampuannya Hawkin. Tapi sayang ya, pertarungannya tidak diperlihatkan. Lanjut dari Rifan. Bukan ingin mencuri Min, penasaran aja si Queen dan merasa tertantang dengan teknologi saingannya si Judge. Secara mereka ilmuwan, tapi sebenarnya merasa saingan kayak Caesar dan Vegapunk. Ya, seperti pendapat yang tadi ya, dan Mimin rasa hal itu juga masuk akal atas dasar persaingan sesama ilmuwan. Lanjut dari Quarter Life Crisis. Sanji entar kalau ditembakin pelurunya Krocomarin gak usah nyerang balik, orang udah kebal peluru, haha wak 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 wak. Ya, bener juga sih bang, dan kayaknya Sanji juga bakal kebal sama peluru batu laut. Tapi mungkin Marin kayaknya punya peluru khusus deh yang lebih kuat daripada peluru biasa. Kayak yang digunakan puding di Whole Cake yang bisa melukai Reiju. Ya mungkin aja kan. Lanjut dari Tina Bogadi. Padahal Yonji aja kepalanya pesok ditendang Sanji. Mungkin saja Red Suite Sanji lebih kuat dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Ya bisa jadi sih bang. Alasannya simple sih, karena Ranger hitam memang biasanya lebih kuat daripada Ranger yang lain. Oke, lanjut lagi dari Oni Yamato. Sanji benar-benar takut sih kalau kekuatannya terus meningkat dan membuat dia berhati es seperti saudaranya. Tapi itu tidak akan terjadi, soalnya Sanji perfect daripada saudaranya. Ya, Mimin juga merasa Sanji gak akan kehilangan perasaannya, walaupun kekuatannya itu sudah bangkit. Lanjut dari Jojo. Min mau tanya, simbol AH kenapa ada 3 line tengah? Ada maknanya? Iya, 3 line di tengah itu sih Mimin terinspirasi dari luka di wajah Sans. Ya kelihatannya bagus aja jika diadaptasi jadi sebuah logo. Lanjut dari Hidayat Nurisah. Bang Mimin, saya mau tanya, apakah Queen ini masih kalah dengan ayah Sanji dalam masalah penelitian? Padahal selama saya lihat Queen ini lebih unggul ketimbang ayah Sanji. Dalam artian dalam penelitian masih hebatan Queen ketimbang ayah Sanji. Ya kalau membandingkan keduanya masih rada sulit sih, karena penemuan mereka belum pernah diperbandingkan secara langsung. Beda sama Caesar dan Vegapunk yang sudah dapat dibandingkan dengan jelas kemampuannya. Tapi kalau melihat prestasi harusnya Judge lebih unggul, karena dia bisa membuat pasukan yang kuat dengan teknologinya. Sementara Queen hanya membuat penemuan untuk dirinya sendiri dan beberapa senjata untuk anak buahnya. Intinya sih Queen belum bisa membuat pencapaian sebesar Bismuth Gauge. Lanjut lagi, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini dari Bang Smile. Sanji pernah bilang pas menghadapi Kuma menggantikan kepala Luffy. Dia pernah bilang, tidak lama lagi aku akan menjadi orang paling berbahaya di kru ini. Dan terbukti sekarang Sanji bisa sekebal itu tanpa kaleng sarden.
dan bisa menyembuhkan diri. Iya, bener banget bang. Dan akhirnya clue saat itu sudah terjawab di arc Wano Kuni ini. Mantap lah. Oke, sampai di sini aja segmen komentar nakama kali ini. Jika ada salah-salah kata, Mimin mohon maaf ya. Dan terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Ciao.